Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Haldara Mawati, mahasiswi dari Stikes Yarsi Pontianak. Di sini saya akan melakukan video edukasi tugas mata kuliah keperawatan kritis yang akan membahas mengenai stroke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah mengetahui kapan keadaan darurat kesehatan dapat terjadi, baik pada diri sendiri maupun pada orang di sekitar kita. Salah satu kondisi gawat darurat yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah penyakit stroke. Karena penyakit ini dapat muncul secara tiba-tiba dan menimbulkan dampak besar apabila tidak ditangani dengan cepat. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua, bagi masyarakat untuk memahami tanda, gejala, serta langkah awal dalam penanganannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai salah satu kondisi kegawat daruratan medis yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu stroke. Pengetahuan mengenai stroke sangat diperlukan karena setiap menit memiliki peran penting dalam menentukan keselamatan dan kualitas hidup pasien. Mari kita mulai pembahasan ini dengan cara yang ringkas. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian dari stroke. Stroke adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan atau ischemic stroke, atau karena pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan hemorrhagic stroke. Ketika otak tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi, sel-sel otak dapat rusak dalam hitungan menit dan menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Stroke merupakan salah satu penyebab kecacatan dan kematian tertinggi di dunia. Di Indonesia sendiri, stroke menjadi penyebab kematian nomor 1 dan penyebab kecacatan permanen yang paling banyak. Data terbaru menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penderita stroke terus meningkat, baik pada usia lanjut maupun usia muda. Hal ini terjadi karena pola hidup masyarakat yang tidak sehat seperti kurangnya berolahraga, mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak, serta tingginya angka merokok. Selain itu, kerusakan otak akibat stroke dapat mempengaruhi banyak kemampuan seseorang, baik seperti berbicara, mengingat, berjalan, hingga melakukan aktivitas sederhana seperti makan atau berpakaian. Oleh sebab itu, pemahaman tentang stroke sangat penting agar kita dapat mencegah ataupun memberikan pertolongan cepat sebelum kerusakan otak menjadi semakin parah. Selanjutnya ada penyebab dari stroke. Penyebab stroke secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu stroke ischemic, stroke yang paling sering terjadi, kurang lebih 80%. Stroke ini terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah otak, misalnya akibat tumpukan plak kolesterol atau yang disebut dengan aterosklerosis, gumpalan darah, dan penyempitan pembuluh darah. Yang kedua yaitu stroke hemorrhagic. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan. Biasanya stroke ini dipicu oleh tekanan darah yang sangat tinggi, kelainan pembuluh darah, dan cedera kepala. Adapun faktor risiko yang meningkatkan peluang terkenanya stroke, yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi ini faktor yang paling utama. Yang kedua yaitu diabetes mellitus, yang ketiga kolesterol tinggi, yang keempat obesitas, yang kelima merokok, yang keenam jarang bergerak, yang ketujuh pola makan tidak sehat, riwayat stroke sebelumnya, dan gangguan irama jantung atau fibrilasi atrium, serta usia lanjut dan juga faktor genetik. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala stroke sangat khas dan mudah dikenali dengan metode FAST. Yang pertama yaitu F, fast dropping. Artinya yaitu wajah menurun sebelah. A, arm weakness, tangan atau kaki tiba-tiba lemas.
S. Speech difficulty, yaitu bicara pelo atau tidak jelas. T. Time to call, artinya segera hubungi layanan darurat, jangan menunda-nunda. Selain itu, gejala lain yang perlu kita waspadai yaitu sakit kepala hebat yang mendadak, kesulitan berjalan atau kehilangan keseimbangan. Yang ketiga, penglihatan kabur mendadak. Yang keempat, penurunan kesadaran. Yang kelima, kebas atau mati rasa pada satu sisi tubuh. Semua itu adalah kondisi atau tanda kegawatan yang harus segera ditangani. Selanjutnya ini ada cara pencegahan, penanganan, serta perawatan pada stroke atau seseorang yang telah mengalami pasca stroke. Yang pertama ada cara pencegahannya. Karena banyak sebagian besar faktor risiko bersifat dapat dicegah. Berikut ini ada langkah-langkah dalam pencegahan stroke itu. Yang pertama adalah mengontrol tekanan darah, artinya harus sering-sering mengontrol tekanan darah itu sendiri. Yang kedua, mengatur kadar gula darah dan kolesterol. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, menjaga berat badan ideal atau pola makan. Yang terakhir yaitu olahraga teratur minimal 30 menit per hari. Serta mengurangi konsumsi makanan seperti garam, gorengan, dan makanan berlemak. Banyak-banyak mengkonsumsi buah, sayur, serta air yang cukup, menghindari stres berlebihan, dan rutin memeriksakan kesehatan ke puskesmas terdekat. Yang kedua adalah cara penanganannya. Cara penanganan dari stroke itu sendiri, jika keluarga menemukan seseorang dengan gejala stroke, hal utama yang harus dilakukan adalah memberikan pertolongan pertama yang aman sambil menunggu layanan kesehatan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pencegahan stroke. Yang pertama, kita harus mengenali gejala stroke dengan FAST seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu adalah F, yaitu face, artinya adalah wajah mencong atau tidak simetris. Kemudian A, arm, salah satu tangan sulit diangkat. Terus C, speech, bicara pelo atau sulit dimengerti. Dan T, time, yang artinya segera cari pertolongan medis. Selanjutnya, tindakan pertama yang harus dilakukan keluarga, tetap tenang dan hubungi bantuan medis. Segera hubungi ambulan atau bawa ke IGD terdekat. Jangan menunggu gejala membaik karena waktu sangat berharga, artinya segera untuk membawa ke rumah sakit agar tidak mengancam nyawa tersebut. Terus posisikan pasien dengan aman. Jika pasien itu sadar, baringkan kepala sedikit tinggi. Jika pasien tidak sadar atau muntah, posisikan miring ke kiri atau untuk mencegah terjadinya tersedak pada pasien. Longgarkan pakaian. Longgarkan pakaian yang dimaksud ini adalah longgarkan seperti kerah, ikat pinggang, atau pakaian. Jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat untuk mempermudah pernapasan. Jangan berikan makan atau minum karena pasien stroke ini berisiko tinggi tersedak karena kelemahan otot pada tenggorokan. Jangan biarkan pasien tertidur, yang artinya kita harus mengajak bicara pelan-pelan agar tetap terjaga sampai bantuan itu tiba. Catat jam munculnya gejala pertama, itu sangat penting bagi dokter. Selanjutnya, perhatikan napas dan kesadaran. Jika napas tampak mendengkur atau tersumbat, ubah posisi kepala perlahan. Jangan melakukan pijatan, kerokan, atau pengobatan tradisional. Yang ketiga, perawatan di rumah setelah stroke ini dapat dilakukan untuk keluarga yang memiliki stroke itu. Setelah pasien pulang dari rumah sakit, keluarga dapat membantu proses pemulihan dengan cara yang pertama mencegah serangan stroke itu berulang. Pastikan minum obat diminum sesuai jadwal, minum obat secara teratur.
Selanjutnya, atur pola makan rendah garam dan rendah lemak. Ajak pasien berlatih secara bertahap sesuai instruksi fisioterapis. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pastikan rumah itu tidak licin. Sediakan pegangan tambahan di kamar mandi. Pastikan pasien tidak berjalan sendiri bila belum stabil, artinya harus ada pengawasan. Dukungan psikologis yaitu memberikan semangat dan motivasi serta sabar dalam membantu aktivitas harian. Demikian adalah edukasi kesehatan mengenai stroke. Semoga penjelasan ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya mengenali gejala dan melakukan pencegahan dalam penanganan stroke dan memberikan respon cepat saat menghadapi kondisi darurat. Saya Lulu Halda Rahmawati dari Stikes Yarsi Pontianak mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video edukasi saya. Sampai jumpa dalam edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.